Assalamualaikum, bertemu lagi sama aku Bidan Merina. Di video sebelumnya aku pernah sharing sama mama tentang cara alami untuk memancing kontraksi persalinan. Nah, sesuai janji di video aku sebelumnya, sekarang aku mau share tentang cara pijat gelombang cinta untuk memancing kontraksi persalinan. Di mana aja titik-titiknya dan gimana caranya? Yuk simak video aku selengkapnya. Tapi sebelum video ini aku lanjut, aku mau ajak mama buat klik tombol subscribe yang warna merah di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya mama selalu dapat update video terbaru dari aku. Sebelum aku kasih tutorial pijatnya, aku mau ajak mama buat checklist hal-hal berikut ini dulu ya. Yang pertama, apakah kehamilan mama udah berusia lebih dari 37 minggu menurut perhitungan dari HPHT atau hari pertama haid terakhir? Yang kedua, apa posisi terbawah janinnya ini udah kepala? Yang ketiga, apakah posisi plasentanya ini normal, tidak menutupi jalan lahir, dan tidak dinyatakan plasenta previa oleh dokter? Yang keempat, apakah berat janin dan kondisi janin dalam kondisi sehat dan normal? Dan yang kelima, apakah mama tidak pernah mengalami perdarahan selama kehamilan? Kalau dari kelima pertanyaan tadi mama jawabannya ya, artinya mama bisa lanjut ya ikutin tutorial induksi alami dari aku. Tapi kalau misalnya ada salah satu pertanyaan yang dijawab tidak sama mama, mohon maaf, mama nggak bisa dulu ikutin tutorial pijat induksi dari aku. Dan mama bisa konsul terlebih dahulu sama dokter kandungan yang periksa mama ya. Pijat gelombang cinta adalah pijat di titik-titik kontraindikasi kehamilan. Kenapa disebut kontraindikasi kehamilan? Karena pemijatan pada titik-titik ini bisa bikin rahim mama ini berkontraksi kuat dan penurunan kepala janinnya ini lebih cepat. Jadi pijat gelombang cinta ini ya kontraindikasi, artinya dilarang dilakukan untuk mama yang berusia kehamilan di bawah 37 minggu karena bisa menyebabkan keguguran, perdarahan, dan persalinan prematur. Oke deh, kita langsung mulai ya pijatnya. Yang pertama yaitu titik large intestine 4 atau LI4 yang berada di antara telunjuk sama jari manis mama. Nah, pemijatannya ini dengan cara ibu jari mama satu ruas ini ditempelkan pada tangan yang lain. Lalu setelah ditempelkan si jempolnya ini ditekuk dan mama tekan menggunakan ujung tangan ya, ujung jari atau ya jadi kukunya jangan panjang ya, kalau kukunya panjang pasti sakit. Jadi kukunya harus dipotong dulu. Pakai ujung jari. Nah, seperti ini. Tekan yang tegas selama 45 detik, lalu lepas. Lalu ulangi lagi selama 45 detik. Begitu seterusnya. Boleh dilakukan sesering mungkin karena titik LI4 ini bisa memicu naiknya kontraksi rahim. Yang kedua yaitu ovari reflex. Titik ini berada di antara mata kaki dengan tumit ibunya. Nah, di sini ada bagian yang terasa kenyal. Nah, di situ titiknya. Nah, kita tekan menggunakan ibu jari supaya bertekanan. Tekan selama 45 detik, lalu lepas. Lalu lakukan penekanan lagi selama 45 detik, begitu seterusnya. Titik ini juga bisa merangsang naiknya kontraksi uterus. Yang ketiga yaitu titik bladder 67. Titiknya ini berada di bagian kelingking, di bagian luarnya sekitar 1 mili di belakang kuku. Jadi di sini ya. Kita lakukan penekanan dengan ibu jari supaya bertekanan selama 45 detik. 1, 2, 3, 4, 5 begitu sampai 45 detik, terus dilepas. Lalu kita lakukan penekanan lagi selama 45 detik, begitu seterusnya. Nah, titik ini juga bermanfaat untuk penurunan kepala janin dan memperlancar persalinan. Titik yang keempat yaitu liver 3. Nah, titiknya ini berada di antara jempol kaki dan telunjuk kaki. Nah, kita lakukan penekanan di sini.
Kita lakukan seperti biasa, ditekan 45 detik dengan tekanan, lalu dilepas. Lalu lakukan penekanan lagi selama 45 detik dan istirahat. Begitu seterusnya. Nah, titik ini juga bermanfaat untuk memperlancar persalinan. Yang kelima yaitu titik kidney 1. Titiknya ini berada di telapak kaki. Kita bagi dua secara vertikal, kemudian kita bagi dua lagi. Nah, di sini dia titiknya. Kita lakukan penekanan dengan ibu jari supaya bertekanan sama selama 45 detik. Lalu lepas, istirahat. Lalu lakukan lagi penekanan 45 detik dan begitu seterusnya. Titik ini juga bermanfaat untuk kontraksi rahim dan memperlancar persalinan. Titik yang keenam yaitu titik spleen 6. Titiknya ini berada 3 cm di atas pergelangan kaki dan kita lakukan di sini, di kaki bagian dalam. Kita lakukan penekanan dengan ibu jari supaya bertekanan selama 45 detik, lalu lepas, istirahat. Lalu kita lakukan lagi selama 45 detik, lalu lepas, istirahat, begitu seterusnya. Titik ini juga bermanfaat untuk kontraksi rahim dan mempercepat persalinan. Yang ketujuh yaitu titik spleen 10. Titiknya ini berada satu garis dengan spleen 3 tadi. Di sini 5 cm di atas dengkul. 5 cm di atas dengkul. Nah, di sini kita lakukan penekanan di sini dengan ibu jari supaya bertekanan. Kita hitung sampai 45 detik, kemudian istirahat, lepas. Kita lakukan lagi 45 detik, kemudian istirahat, lepas, begitu seterusnya. Titik ini juga bermanfaat untuk kontraksi uterus. Yang kedelapan yaitu titik bladder 21. Titiknya ini ada di otot punggung di sebelah sini. Nah, kita lakukan penekanan dengan ibu jari seperti biasa selama 45 detik, lalu istirahat, lepas. Dan lakukan lagi selama 45 detik, lalu istirahat. Begitu seterusnya. Nah, titik ini mirip dengan titik kalau kita pijat punggung untuk pijat lancar ASI. Jadi, di titik ini bisa menaikkan hormon prolaktin dan hormon oksitoksin. Nah, itu tadi ke-8 titik kontraindikasi kehamilan atau ke-8 titik yang bisa merangsang munculnya kontraksi alami pada tubuh mama. Intinya, mama bisa melakukan pijat ini sesering mungkin, rutin sampai datangnya kontraksi supaya persalinan mama tepat pada waktunya dan bersalin dengan lancar. Semoga mama yang lagi nunggu persalinan diberi kesehatan ya, mama dan janinnya. Dan jangan lupa stay home, stay safe. Mama bisa lakuin pijat induksi alami ini sendiri di rumah. Terima kasih Mama udah nonton videoku. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.